Dalam video, sekelompok geng motor menyerang warga dengan senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selain menyerang warga, aksi ini mengganggu warga. Satu persatu anggota geng motor ditangkap polisi di rumahnya masing-masing setelah melakukan penyelidikan. Pelaku dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan untuk menyerang disita polisi. Kelompok ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. Operandinya melalui akun Instagram kelompok tawuran @diangkerok69JKT. 9 orang yang ditangkap, 7 diantaranya masih berstatus pelajar SMU dan SMP. Yang anak-anak yang bersekolah, ya, artinya anak-anak yang terlibat dalam tawuran itu dengan sanksi yang sesuai dengan Pergub nomor 110 tahun 2021, yaitu pencabutan KJP. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Remi Sejambati melaporkan. Banjirop kembali menggenangi pemukiman padat penduduk di kawasan Kali Adam, Muara Angke, Jakarta Utara. Kali ini banjir luapan air laut ini mencapai ketinggian hingga 60 cm. Ketinggian air yang terus bertambah membuat warga resah. Kondisi ini terutama dirasakan para ibu yang memiliki anak bayi atau balita. Warga khawatir banjir yang kerap melanda akan mengganggu kesehatan mereka. Apalagi untuk beraktivitas mereka terpaksa harus melewati genangan. Masuk ini mas, saya juga ini belum tidur, takut masuk aja ini. Terganggu ya, ada bayi ya? Iyalah, saya apalagi punya anak kecil, makanya gimana saya juga. Suami saya pergi kerja ke lelang, anak saya sama siapa? Saya mau pusing. Sementara proyek pembangunan tanggul banjirop yang akan rampung dalam beberapa bulan ke depan digadang-gadang dapat mengurangi debit air laut yang memasuki kawasan pesisir Muara Angke. Warga berharap persoalan banjirop dapat terselesaikan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda satu rumah dan 2 kontrakan di Jalan Kartini 5 Dalam, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis dini hari. Ya, kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas milik salah satu rumah. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api yang terus berkobar. Menurut warga, api tiba-tiba membesar hingga membuat pemilik rumah panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2. Tak hanya itu, pemirsa, seorang petugas Gulkarmat yang berupaya memadamkan api mengalami luka serius akibat tertimpa tembok rumah. Kedua korban luka tersebut dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Api dapat dipadamkan setelah petugas mengerahkan 6 unit dan 18 personil ke lokasi kebakaran. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas milik salah satu rumah. Pemirsa, kebakaran pabrik minyak goreng yang terjadi di kota Medan, Sumatera Utara hingga Kamis dini hari semakin meluas. Warga di sekitar pabrik pun panik karena takut api akan menjalar ke rumah mereka. Kebakaran pabrik minyak goreng PT Agro Raya Mas di kawasan Jalan Jermal Raya, Kelurahan Sebati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan masih belum juga padam. Puluhan mobil pemadam kebakaran silih berganti mengisi air dan memadamkan api yang semakin membesar dan meluas. Pemadaman listrik juga terpaksa dilakukan guna menghindari terjadinya korsleting di area permukiman warga yang berdekatan dengan pabrik yang terbakar. Bahkan kobaran api semakin dekat dengan tangki berukuran raksasa yang dikhawatirkan akan tersambar. Pabrik sebesar ini yang kita sayangkan itu tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran, hidran, ya, kemudian akses jalan itu. Ya, ini tidak bisa dilalui oleh pemadam kebakaran dua selisih. Jadi kalau ada yang masuk harus berhenti baru bergantian begitu. Kebakaran ini berawal pada Rabu pukul 4 sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti minyak serta sulitnya akses ke lokasi membuat api sulit dipadamkan.
Sementara api diduga berasal dari gedung karton yang digunakan sebagai pengemas minyak dan akhirnya menjalar ke bagian lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahtiar, A-News melaporkan. Tukang bakso diserang sejumlah preman di Jalan Mandala, Bypass Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, para pelaku sempat mengintimidasi korban dengan menyiramkan air kepada korban. Ironisnya pemirsa, aksi penganiayaan itu terjadi di depan seorang balita. Dua orang pria menyiram karyawan kios bakso yang sedang cuci piring di Jalan Mandala, Bypass Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian 8 orang pelaku lain datang dan menyerang korban dengan membabi buta. Ironisnya, seorang balita turut menyaksikan penganiayaan itu hingga akhirnya trauma. Belum diketahui motif penyerangan, namun korban sudah melaporkannya ke polisi. Piring itu udah beberapa hari ini diganggu lah sama preman. Motifnya apa kita nggak tahu. Itulah terjadi penyerangan. Itu sekitar ada 4 motor. Nah itu membabi buta itu melempar langsung mukulin pakai balok. Baloknya itu sebenarnya sudah masuk kategori senjata tajam karena baloknya itu dipakuin semua sama batu-batu. Nah memang sebenarnya bukan untuk merusak benda tapi memang mengancam nyawa. Nah memang untuk melakukan percobaan kalau saya bayangkan. Selain melukai korban, aksi penganiayaan itu juga menyebabkan kerusakan kios pedagang. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku agar bisa diberi hukuman setimpal. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang pria diringkus polisi usai melecehkan seorang anak di bawah umur di Mamasa, Sulawesi Barat. Pelaku ditangkap setelah keluarga korban melapor ke polisi. Ini kah? Polisi menangkap seorang pelaku pelecehan anak di bawah umur di Mamasa, Sulawesi Barat. Pelaku diringkus di Kecamatan Mambi oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Mamasa. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku dan korban ternyata sudah saling kenal. Pelaku kemudian memperdaya korban dan melecehkannya di dalam mobil. Pelaku juga sempat mengancam korban saat melampiaskan aksi bejatnya. Pamannya yang tinggal bersama-sama melaporkan bahwa dia mengalami kejadian dilecehkan oleh seorang laki-laki sehingga melalui walinya ini datanglah ke Polres Mamasa untuk melaporkan. Pelaku yang berhasil ditangkap lalu digelandang ke Mapolres Mamasa. Ia kini terancam dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly, A-News melaporkan. Seorang guru gaji nyaris diamuk massa karena melecehkan anak kandungnya sendiri di Cilacap, Jawa Tengah. Diketahui pemirsa, pelaku telah melecehkan anaknya selama 4 tahun sejak korban duduk di kelas 6 sekolah dasar. Puluhan warga menggeruduk rumah seorang guru cabul di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Petugas di lokasi berupaya meredam emosi warga yang geram atas ulah pelaku yang tega melecehkan anak kandungnya sendiri. Aparat polisi dari Polsek Majenang dan Polresta Cilacap pun membawa pelaku menjalani pemeriksaan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Cilacap. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku telah melecehkan anaknya selama 4 tahun sejak korban duduk di kelas 6 sekolah dasar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mapolresta Cilacap. Pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, A-News melaporkan.